Salam dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Marilah kita persiapkan diri, kita memuliakan Tuhan Allah dalam ibadah saat ini. Dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita saat ini. Kita memuji Tuhan Allah dengan membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur 108 ayat 2-6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemur kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan terjemur setiamu turun-turun, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri, mengakui dosa kita kepada Tuhan Allah. Kita memohon pengampunannya, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, yang oleh roh-Mu dihimpun dalam persekutuan dengan Engkau. Kami mengaku sebagai domba gembala-Mu, kami seringkali gagal mendengar suara-Mu, gagal dalam menunaikan tugas panggilan-Mu, gagal mengasihi Engkau dan sesama kami, dan gagal memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Semua kegagalan itu disebabkan oleh dosa kami, sehingga menghambat pelayanan kasih kepada dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa.
Diundang kita sekalian berdiri selaku pelayan Yesus Kristus. Saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita nyanyikan pujian PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Selanjutnya saudara-saudara jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan menurut Galatia 5 ayat 16 sampai 18 sebagai amanat hidup baru. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita nyanyikan pujian dari PKJ 127, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanahilah di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah, ingatlah Kristus tampak cerah. Disilakan kita duduk kembali. Marilah kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kita akan menerima, mendengar, merenungkan firman-Nya dalam persekutuan ibadah saat ini. Kita satu di dalam doa.
Ya Allah Bapa di sorga kekal, kami bersyukur kepadamu bahwa tidak ada kuasa yang menghalangi kami untuk menerima dan menikmati kasih-Mu. Demikian Tuhan di persekutuan ini, anugerah-Mu melalui firman-Mu menjadi bagian kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapan Roh Kudus terjadilah atas kami agar kami dimampukan mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita menurut Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Kita akan merenungkannya di dalam kesadaran iman. Mari kita buka hati dan hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang hukum, ini bukan pembicaraan yang asing bagi setiap kita. Bahkan di setiap sendi kehidupan kita, kita pasti berhadapan dengan apa yang disebut dengan hukum. Ketika ada kita di masyarakat, ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, kita berjumpa dengan hukum. Hukum-hukum tersebut, saudara-saudara, secara sederhana selalu kita pahami sebagai rambu-rambu untuk menata kehidupan supaya sesungguhnya berjalan dengan baik. Maka di dalam hukum itu ada banyak hal yang harus dijumpai, termasuk diantaranya hukum akan kemudian bersangkut paut dengan apa yang disebut dengan sanksi. Saudara-saudara, hukum agama adalah juga hukum yang tidak asing bagi kita. Bahkan di setiap agama terdapat hukum-hukum. Apakah itu tertulis atau tidak? Apakah dilakukan sama dengan bentuk yang sama atau berbeda? Atau dalam penerapan yang sama atau berbeda? Yang jelas di tengah kehidupan
keberagamaan, kita juga berjumpa dengan hukum-hukum. Dan semua itu sesungguhnya dipahami sekali lagi untuk menata kehidupan supaya indah dan baik. Tetapi saudara-saudara, kemudian kita juga harus sadar, dimanapun ada hukum, dimanapun ada penegakan hukum yang ketat, di sana pula selalu terjadi, akan kita jumpai adanya pelanggaran hukum. Ada bahkan yang bergurau, hukum itu kan ada untuk dilanggar. Atau bahkan saudara-saudara, kita juga memahami adanya bentuk hukum-hukum yang lahir dari akibat pelanggaran. Bagaimana dengan hukum-hukum agama? Terutama dalam pemahaman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, di mana letaknya hukum? Saudara-saudara, kita tidak mengenal pembedaan hukum pidana, hukum perdata atau hukum apapun. Yang jelas saudara-saudara, di dalam hidup keberagamaan kita sebagai orang Kristen, yang kita tahu, yang kita harus yakini, yang kita harus perjuangkan di dalam komitmen untuk memeliharanya adalah hukum kasih. Saudara-saudara, sedikit kita berbicara tentang latar belakang. Bagaimana dan apa yang dipercakapkan dalam bacaan kita saat ini. Yang jelas di sana saudara-saudara ada 3 tokoh penting. Yang seorang adalah ahli Taurat, yang seorang adalah Tuhan Yesus, dan yang seorang lagi adalah orang Saduki. Sedikit untuk dijelaskan saudara-saudara, golongan ahli Taurat ini terkenal di dalam kehidupan orang-orang Yahudi sebagai orang yang memiliki kemampuan berbeda, kemampuan yang luar biasa tentang hukum Taurat. Yang memiliki kemampuan berbeda, kemampuan yang luar biasa tentang hukum Taurat. Ahli Taurat yang memiliki kemampuan berbeda, kemampuan yang luar biasa tentang hukum Taurat. Ahli Taurat ada yang luar biasa tentang hukum Taurat. Ahli Taurat adalah orang-orang juga yang menyusun, mereka yang bertanggung jawab menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk situasi kehidupan keagamaan Yahudi. Mereka juga di berbagai tempat bertugas untuk mengajarkan anak-anak dan orang-orang dewasa tentang Taurat. Bahkan mereka ini adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mahkamah agama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sosok yang berikut kelompok Saduki. Mereka ini juga adalah orang atau kelompok yang sungguh-sungguh berperan penting dalam keagamaan Yahudi. Walaupun mereka ini berbeda, kelompoknya berbeda dengan orang-orang atau ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat biasa oleh kepintaran mereka menganggap diri mereka hebat, kepakaran mereka itu kadang menafsirkan Taurat itu sesuai dengan pemahaman mereka dan kemudian memelihara tradisi, peraturan-peraturan dan ketentuan yang mereka buat. Tetapi kaum Saduki saudara-saudara, ini kelompok yang hanya mengakui 5 kitab Musa. Mereka hanya mengakui hukum-hukum yang terdapat di sana. Kemudian mereka ini menolak tradisi-tradisi lisan sebagaimana yang kerap kali terjadi dalam kehidupan orang Yahudi. Atau produk-produk yang dilahirkan oleh ahli-ahli Taurat di mana mereka menafsir, membuat tafsiran terhadap hukum Taurat dan kemudian menjadikannya hukum-hukum dalam kehidupan masyarakat. Kaum Saduki juga menolak konsep kebangkitan. Kaum Saduki adalah kelompok yang memandang penting atau meninggikan peribadatan di bait Allah. Dan itulah sebabnya kelompok ini menjadi kelompok yang sangat menderita
dan akhirnya hilang jejaknya ketika tahun 70 Masehi Panglima Titus menghancurkan Bait Allah di Yerusalem. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedikit lagi kita perlu mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan umat Israel dalam perjumpaan dengan hukum. Kita tahu umat Israel itu kemudian mengenal hukum ketika mereka ada di padang gurun. Musa menerima 2 buah loh batu berisi hukum Tuhan. Dan inilah kemudian menjadi panduan, pedoman iman dan kehidupan sehari-hari bagi mereka sepanjang mereka berjalan di padang gurun sampai memasuki tanah Kanaan. Dan kemudian peradaban berubah. Mereka yang dulunya nomaden berpindah-pindah, kini mereka tinggal menetap di tanah Kanaan. Tetapi kemudian dalam beberapa waktu yang lama dalam sejarah itu mereka dibuang. Di pembuangan saudara-saudara, mereka banyak kehilangan tradisi, kehilangan hukum-hukum ini, hidup berdasarkan hukum-hukum dan tradisi di setiap tempat yang mereka diami. Lalu sesudah itu mereka kembali dari pembuangan. Disinilah saudara-saudara sejarahnya bagaimana kemudian orang-orang Israel itu menata kehidupan mereka dalam keberimanan mereka, menata hukum-hukum, peraturan-peraturan, bahkan sampai pada peraturan-peraturan di Bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang ahli Taurat itu menjumpai Yesus. Dia menjumpai Yesus dan menyampaikan pertanyaan kepada Yesus setelah dia mendengar Yesus ada bercakap-cakap dengan seorang kaum Saduki. Dan dalam percakapan ini ahli Taurat ini menyimak percakapan Yesus, jawaban-jawaban Yesus sungguh luar biasa tepatnya. Dan disinilah dia punya kesempatan untuk menegaskan, bertanya kepada Yesus. Tentu yang dipercakapkan antara Saduki dan Yesus adalah tentang hukum ini pula. Lalu ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana halnya dalam sistem perundang-undangan di negara kita, tentu ada tingkatan hukum. Ada undang-undang dasar 1945, kemudian undang-undang dasar, kemudian undang-undang, dan kemudian di bawahnya lagi ada jenjang. Pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus bukan mau mengarahkan Yesus untuk menentukan dari 10 hukum itu manakah yang paling utama. Tetapi Yesus kemudian sadar bahwa orang ahli Taurat ini sesungguhnya adalah seseorang yang bukan hanya pakar, tetapi dia sungguh-sungguh memahami apa yang dipercakapkan Yesus dengan Saduki. Sehingga Yesus katakan begini, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini ada percakapan tentang mana yang lebih utama, mana yang lebih penting. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus bukan mau kemudian memilah-milah. Kalau dari pandangan Saduki tadi memilah-milah hukum-hukum yang ada dalam Taurat Musa, atau seperti kaum ahli Taurat tadi, Yesus bukan mau membuat jenjang-jenjang hukum-hukum yang begitu banyak. Tapi apa yang disampaikan Yesus itu sesungguhnya menunjuk pada apa yang Tuhan kehendaki dari semua hukum-hukum itu. Ini yang lebih penting. Pemahaman iman dalam kehidupan beragama menjadi yang penting. Sehingga dengan demikian lahir tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Hukum manakah yang paling utama? Saudara-saudara,
Tadi kita menjawab hukum yang kita kenal dalam kekristenan adalah hukum kasih. Hukum kasih kemudian dibagi dua tapi menjadi kesatuan, satu kesatuan yang utuh. Yang pertama, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Bagaimana caranya, tindakan apa yang kita lakukan, berpikir seperti apa, hati bagaimana, kekuatan yang seperti apa untuk mengasihi Tuhan. Kalau untuk sesama mungkin kita mampu mengertinya dan mungkin juga kita bisa memahami bagaimana melakukannya. Tetapi saudara-saudara, yang utama adalah mengasihi Tuhan Allah. Kita perlu sadar bahwa hukum kasih itu erat hubungannya dan tidak bisa dipisahkan dengan tindakan memberi. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi hukuman kasih tanpa dia memberi. Itulah yang dimaksudkan sebenarnya oleh Yesus dengan kalimat dengan segenap hati, hati harus diberi. Dengan segenap akal budi, apa yang kita pikirkan, kita ketahui, kemampuan kita, kecerdasan kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian dengan segenap kekuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus menegaskan hal ini kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, ternyata saudara-saudara, ahli Taurat ini sungguh luar biasa senangnya. Apa yang disampaikan Yesus menjadi jawaban kepadanya itu menyenangkan, memuaskan dia, dan itulah sebabnya dia tegaskan memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dia buat pembandingan. Artinya saudara-saudara, bahwa ketaatan pada kehendak Tuhan melalui pikiran, perbuatan, tindakan, dan jiwa, akal budi, dan totalitas hidup menjadi yang terutama dari segala-galanya ketika berbicara hidup beriman. Saudara-saudara, orang yang mengasihi Tuhan Allah adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam hidupnya. Demikian juga orang yang mengasihi sesamanya adalah orang yang selalu bersyukur atas hidupnya, atas dirinya. Yang bersuka cita, yang berterima kasih kepada Tuhan atas apa kondisi dan keberadaannya. Bahwa seseorang tidak akan pernah mampu untuk mengasihi sesamanya selama ia tidak selesai dengan dirinya. Seseorang yang selalu diwarnai dengan segala hal yang menunjuk ketidaksenangan, ketidakpuasan, sungut-sungut, saudara-saudara yakin dan percaya tidak akan pernah mampu mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Hukum yang terutama ialah ingat Tuhan itu Esa. Itulah sebabnya dalam hukum Taurat dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku. Artinya bahwa hanya ada satu tempat di mana kita menyembah, kemana alamat puji-pujian kita, kemana alamat kasih kita. Tidak boleh mendua hati dalam beriman. Saudara-saudara, demikian juga memahami hukum yang terutama itu, mengasihi Allah dan sesama. Saudara-saudara, kita perlu merenungkan kehidupan ini. Ada banyak hal kesalahan yang kita temui, kekurangan, kelemahan orang-orang lain di sekitar kita. Kita sering memahami, oh ada hukum tentang ini, ada hukum tentang ini. Tetapi ujung dari semuanya dalam konsep kekristenan adalah bagaimana segala sesuatu itu bermuara pada kasih. Sehingga itulah sebabnya kita mengenal apa yang dikenal, apa yang kita sebut dengan hukum gerejani atau hukum gerejawi, itu tidak pernah mengarahkan orang untuk binasa. Hukum gerejawi sifatnya dan bingkainya, muaranya adalah kasih. Bagaimana seseorang kemudian menikmati kasih, menyadarinya, dan kemudian dia hidup di dalam kasih. Ketika seseorang mengasihi Tuhan Allahnya, ketika seseorang mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah berbuat sesuatu yang menyakiti hati Allahnya, yang menyakiti hati sesamanya,
karena dia akan terus bercermin pada dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika hukum ini kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan jelas nampak ciri kehidupan kekristenan yang benar di dalam kita. Bagaimana Yesus melihat ahli Taurat ini, dia katakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya bahwa orang itu sungguh-sungguh sudah tiba pada satu level, dia memahami benar apa yang menjadi panggilan hidupnya dalam hubungan dengan Tuhan Allahnya dan sesamanya. Tinggal bagaimana dia melakukannya, itulah yang mengarahkan dia kemudian ada dalam kerajaan Allah. Demikian pula kita sekalian. Kita perlu memahami ini saudara-saudara, bahwa hukum kasih yang utama kepada Allah dan kepada manusia tidak boleh dipisahkan. Jangan sekali-kali kita katakan kita memuliakan Allah, kita mengasihi Allah, tetapi orang di sekitar kita tersakiti dan kita tidak mampu untuk hadir di sana membawa damai. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan memanggil saudara, Tuhan mengutus saudara untuk menerima kasih dan memberitakan kasih. Karena dengan kasih orang akan diantar pada sikap bersyukur di dalam kehidupannya. Selalulah mengucap syukur di kehidupan ini apapun yang terjadi. Ketika saudara disakiti, mari katakan syukur Tuhan, saya merasakan bahwa engkau membentuk aku melalui peristiwa ini. Atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus katakan syukur bahwa Tuhan tetap berkenan menyertai kita. Karena itu mari kita buktikan kita mengasihi Tuhan Allah, kita mengasihi sesama dengan selalu bersyukur di kehidupan ini di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Tuhan mengutus kita, PKJ 185. Melayani dengan sepenuh, dengan Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut versi pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kita duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kepada Tuhan Allah yang Esa itu, marilah kita sampaikan segala keberadaan hidup kita. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bahkan telah mengalami dan menikmati kasih setia-Mu. Maka kepadamu-lah kami mengucap syukur. Kami sungguh menyaksikan bahwa kasih-Mu telah menjadi bagian kami
dan itulah yang memungkinkan kami ada sampai kini. Dan oleh kasih-Mu itu pula lah kami mampu mengasihi, terpanggil untuk mengasihi. Karena itu, tolonglah kami ya Tuhan Allah. Apa yang kami butuhkan dan perlukan untuk memenuhi hukum yang boleh menjadi bagian kami, sehingga kami mengasihi-Mu, menyatakan kasih itu dengan benar, demikian juga kepada sesama kami. Terima syukur, sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Demikian kami Majelis Jemaat BPP, Panitia Pembangunan, pengurus-pengurus PLK, seluruh perangkat pelayanan di Jemaat GPID Koinonia ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan, melalui pelayanan kami menyatakan kasih kepadamu, memenuhi hukum-Mu. Kami berdoa bagi seluruh rumah tangga di persekutuan jemaat ini. Ajar mereka Tuhan, agar menegakkan dengan benar hukum kasih berdasarkan kasih Kristus Yesus dalam hidup mereka. Sehingga damai sejahtera tercipta dan selalu mewarnai hidup setiap rumah tangga. Berkati setiap pribadi, dari anak-anak balita sampai orang-orang yang sudah lanjut usia. Nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Segala perkara akan menjadi perkara yang indah bersama Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Dalam pendidikan, dalam perjuangan, dalam pekerjaan, dalam perjumpaan dengan siapapun Tuhan berkati. Ya Bapa di surga, tolonglah mereka yang dalam kelemahan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita Tuhan akan menikmati sukacita, yang berduka dihiburkan, bahkan yang berbeban berat akan memikul kuk yang ringan bersama Tuhan. Mari Engkau nyatakanlah kehendak-Mu ya Bapa Surgawi. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa bagi seluruh rencana pelayanan kami di jemaat ini, Tuhan tolong. Ketika minggu yang akan datang kami akan melaksanakan pesta iman pengucapan syukur jemaat, Tuhan mampukan kami mengasihi-Mu dengan benar sesuai firman-Mu, mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Mari Tuhan panggil kami semua, buka hati kami, memberi yang terbaik sebagai wujud sukacita kami, syukur kami yang memuliakan Tuhan Allah. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas perjalanan pelayanan kami, hidup pribadi kami masing-masing, orang-orang yang kami kasih dan terpisah dengan kami, bahkan siapapun di kehidupan ini yang membutuhkan pertolongan di dalam kekurangan, penderitaan, Tuhanlah yang berperkara, mampukan kami menjadi saluran berkat dan damai sejahtera-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Kita dengarkan firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23a. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Kita nyanyikan pujian PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Sujud dan syukur
Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala berkat dan kasih karunia. Kepadamulah kami bersyukur memberi persembahan ini. Engkau tetap setia melindungi dan memberkati kami. Maka kami mohon kepadamu, terimalah persembahan kami, berbau harumlah ini di hadapan-Mu. Teruslah Tuhan melindungi kami dan mencukupkan kebutuhan hidup kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. PKJ 148, terima kasih ya Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan doa bersama-sama kepada Tuhan dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan pujian PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan kita duduk, saudara-saudara, dalam saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa dalam hati masing-masing sebelum kita menyelesaikan peribadatan kita ini. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita di minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom.